Salam hangat pemirsa, ada nama Tigor Otadan 18 ya? Iya, Betul sekali, baik. Terima kasih ya Mas Tigor sama-sama. undangannya. Ya, Mas Tigor, kalau kita bicara tentang penerawangan atau ramalan, mungkin kita sebagai orang Kediri kan paham tentang leluhur ya. Iya. Leluhur maksudnya dari raja kita dulu, Iya, ada Sri Aji Joboyo, itu kan sudah banyak ramalan-ramalan beliau yang iya. luar biasa. Nah, kalau Anda melihat sendiri, sangat relevan untuk saat ini tidak ramalan-ramalan dari beliau? Iya, benar, benar sekali. Kita ada di satu titik masa di mana masa ini pernah diramalkan oleh raja tersebut. Gitu. Kalau yang paling banget relevan? Jika nanti kita berada di salah satu tahun kembar, karena kita akan mendapatkan hiruk pikuk gitu. Jadi kita akan ada penyucian gitu. Penyucian dalam arti seperti apa nih? Penyucian dunia. Penyucian ini dunia menurut berarti? bahasa saya. Wong cilik bakal ketindes. Wong bener bakal disalah nih. Wong salah bakal dibener nih. Nah, ini posisi sekarang saat ini. Tadi mungkin kita menyinggung tentang ramalan Aji Joboyo, Sri Aji Joboyo. Ini terkait, mungkin tadi itu yang bencana-bencana. Iya. Kita sekarang kan, kita juga pengen manisnya ya. Iya. Beliau kan juga pernah istilahnya mengatakan bakal ada Satrio Piningit ya. Itu saya juga mungkin mengikuti Instagram Anda, beberapa kali juga sudah ngomong di situ bakal ada nanti yang menata baik dunia atau mungkin Nusantara. Ini gimana Mas? Sebelum kita membahas, kita harus paham dahulu apa yang dimaksud Satrio Piningit. Kalau Satrio Piningit itu bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesianya pahlawan yang disembunyikan. Piningit itu sembunyi, Satrio itu kesatria. Jadi ada beberapa kesatria yang tersembunyi dan belum ter-up gitu. Kalau secara Jawa, Satrio Piningit ini berasal dari seorang pengembala. Dia bukan dari siapa-siapa, bahkan politik pun dia tidak ada. Tetapi dia berani muncul demi masyarakat, demi rakyat kita gitu. Nanti ada. Rakyat Nusantara apa rakyat dunia? Ini kita bahas yang pendek saja. Yang pendek, yang lingkup kecil aja ya. Kecil aja, Indonesia aja. Nanti bakal ada, terutama di saat pandemi seperti ini. Saya melihat ada beberapa 4 nanti orang yang benar-benar tulus membantu untuk keseluruhan. Ada orang yang sangat peduli dengan kaum-kaum marginal, dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terlantar dan sebagainya. Mereka sangat peduli sekali gitu. Dari ramalan Mas Tigor ini kan ada 4 ya? Iya. Satu wanita, 3 laki-laki. Nah, 3 laki-laki. Ini tersebar di seluruh Nusantara, Indonesia ini? Kalau saya melihatnya kemarin ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, Jawa Tengah, sama Jawa Barat. Rata ya? Nggak ada yang dominan berarti ya? Nggak ada yang dominan. Jadi mereka benar-benar, saya nggak tahu munculnya seperti apa, ya mungkin kita sebagai masyarakat, sebagai saudara, kita berdoa agar orang-orang baik ini bermunculan di mana-mana. Walaupun yang saya lihat cuma 4, kalau bisa dimanapun, di tempat manapun, di waktu kapanpun, orang baik ini selalu muncul gitu. Ini wujud kebaikannya seperti apa, Mas? Istilahnya mungkin apa dia suka memberi sembako atau lain sebagainya, memberi uang, memberi pekerjaan? Ciri-cirinya orang yang dinamakan memberi tanpa pamrih adalah orang yang memberi tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Iya, kalau pakai tujuan, misal saya mau ada hajat nih besok nih, ini tak kasih, nanti jangan lupa ya pilih saya lah. Ini adalah memberi karena tujuan. Tapi kalau yang dinamakan kesatria, ya sudah, kita beri tanpa saya meminta timbalan apapun, tanpa tujuan apapun. Niatnya memang membantu gitu aja. Nanti banyak orang. Ini contohnya 4 tadi ya. Nanti di 4 ini sebenarnya ada lagi banyak sekali orang bermunculan. Mereka saling memberi dan sebagainya, saling ngopeni. Walaupun kita ini kondisi seperti ini, tapi masih ada orang baik di luar sana itu yang luar biasa banget. Ini istilahnya orang-orang yang 4 ini tadi, ini yang sekarang sudah muncul apa belum muncul? Belum muncul. Nanti akan muncul ya? Pelan-pelan. Mungkin salah satunya bukan tokoh sudah dikenal. Sudah dikenal, tokoh dikenal. Yang
ini ya, yang saya maksudin muncul caranya gitu. Kalau orangnya semuanya masih ada, caranya mungkin berbeda, yang lebih mengayomi dan sebagainya gitu. 4 orang ini ya? 4 orang ini. Nggak ada istilahnya, mereka tidak memiliki tujuan apa-apa ya? Tidak memiliki tujuan apa-apa. Bahkan mereka ini bakal membantu raja gitu loh. Malah membantu raja? Dalam arti ya mungkin disimpulkan sendiri, mereka ini akan membantu raja. Banyak orang berbondong-bondong membantu raja ketika raja ini nanti ditinggalkan pengkhianat-pengkhianatnya. Jadi kita berdoa saja, mungkin raja sendiri masih berjuang, kita rakyat juga berjuang. Ketika raja dikhianati lingkupnya, nanti akan ada orang baik ini muncul bertebaran di mana-mana itu. Raja ini dalam artian apa ini? Kalau Presiden? namanya, Nggak apa-apa, ini hanya sanepan ya. Jadi memang sekarang kalau kita lihat di lingkup pemerintah sendiri kan memang sudah ada istilahnya mereka lagi mengevaluasi ya. Iya. Istilahnya banyak orang-orang yang memang benar-benar berjuang untuk rakyat atau ini memang berarti nanti bukan dari gerombolan itu ya? Bukan dari luar gerombolan, dari luar yang tiba-tiba kok bisa ya orang ini dijadikan itu, dijadikan kepercayaan, padahal basicnya ini tidak ada sama sekali gitu. Ya mungkin doa-doa masyarakat, doa-doa kita semua itu terwujudkan yang baik. Kita mungkin saatnya untuk mendapatkan yang baik, sesuatu yang baik. Kalau istilahnya gini, ini tidak ada istilahnya kita wujud dukungan kepada salah satu pihak ya. Iya. Kalau Mas Tigor sendiri melihat kinerja dari pemerintah saat ini ya, pemerintah saat ini khususnya Pak Presiden dan pembantu-pembantunya, ini mereka sudah benar-benar tulus 100% memang untuk mengatasi pandemi ini enggak? Pekerjaan apapun sebenarnya tulus dan mereka sendiri pun di sana pun juga berjuang untuk kita. Tapi yang dinamakan kehidupan, kita ini manusia hidup loh. Tumbuhan saja, mangga tumbuh yang diharapkan buahnya, benalu itu pasti ada. Nah di dalam sana juga seperti itu. Ketika pohon ini berusaha tumbuh berbuah untuk orang lain, benalu ini ada. Nah, bagaimana cara menyingkirkan benalu-benalu nanti? Pembisik itu Pembisiknya tadi ya? Ada. Orang bertujuannya baik mas, mereka berjuang untuk semuanya, tetapi benalunya ada dimanapun. Ibarat kita ngupas durian, yang kita makan ini kulitnya dagingnya, bukan kulitnya. Kulitnya dibuang. Intinya gini, ibarat papan catur, sama-sama perang maju, ya. Papan catur kan hitam putih. Iya. Ini sama perang majunya. Tetapi kita tidak paham, kita berdiri di titik hitam apa di titik putih. Itu filosofinya dari papan catur. Nah saat ini kita ini seperti itu. Maju bener. Ada hitam, ada putih, ada hitam. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Tidak bisa dikatakan sempurna, itu tidak bisa. Karena apa? Hiruk pikuknya itu ada. Plus minusnya itu ada. Berjuang. Pemimpin berjuang. Seluruhnya berjuang, rakyat pun juga berjuang. Sekarang aja kembalikan kepada rakyat pun berjuang. Plus minusnya juga ada. Belum ada lagi orang-orang provokator itu. Banyak atau kemarin ada beberapa orang yang mengajak ini itu tanpa tujuan, yang tujuannya untuk saling mengadu domba dan sebagainya. Oke, kita kembali ke diri kita sendiri. Kita harus pinter-pinter mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan, mana yang harus kita dengar, mana yang harus kita lihat, dan mana yang harus tidak untuk kita ucapkan, itu aja. Ya, kalau kita kan sudah menjalani pandemi ini hampir 2 tahun ya, Mas. Iya, hampir 2 tahun. Dan ini mungkin kalau kita lihat mungkin postingan Mas Tigor ini kan kemarin sempat memprediksi pandemi ini. Kalau menurut Mas Tigor, ini pandemi berakhir, istilahnya berakhir. Kalau kita lihat kan mungkin di dunia luar sana kan banyak yang sudah istilahnya sudah ngangkat bendera putih, sudah menyerah. Gimana istilahnya kita hidup berdampingan dengan COVID sendiri. Nah kalau di Indonesia sendiri ini gimana? Jangan sampai kita ini dikendalikan keadaan, tapi kita yang mengendalikan keadaan gitu. Kalau kita dikendalikan keadaan sudah nggak akan pernah ada selesai. Tapi kalau kita mengendalikan keadaan, ya sudah, insya Allah semua akan selesai gitu loh. Dalam arti apa? Mengendalikan keadaan. Ketika ada masalah seperti ini harus bagaimana menyikapi. Nah, cara menyikapi ini tidak ditujukan kepada pihak manapun, tapi seluruhnya, menyeluruh tanpa terkecuali.
Ketika apa yang dimau si A, si B harus mau ini. Ketika si B melakukan ini, si A harus mengerti keadaan si B seperti ini. Suatu contoh dengan adanya aturan-aturan, ya memang benar itu aturan. Karena apa? Kita harus mengontrol adanya pandemi seperti itu. Tetapi berharap harus dipikirkan dulu, harus mengerti dulu akibatnya. Ketika mereka yang bekerja kesulitan mencari makan, kesulitan, belum lagi yang bekerja di luar kota, dia harus bayar kontrak dan sebagainya. Ini tanggungan juga. Yang kalau bisa noleh lah, sekali aja ditoleh, orang-orang seperti itu ditoleh gitu. Kena PPKM, dia tidak bisa pulang kampung bekerja, pekerjaannya tidak bisa kerja di sana, dia kontrak harus bayar kontrakan, belum makannya. Sedangkan bantuan dari daerahnya, kalau tidak melakukan apa yang ditentukan, mereka harus dihukum dan sebagainya. Kita harus toleh sedikit, harus memahami seperti itu. Banyak sekali Mas, hampir orang ini menjerit, orang ini nyerah itu ya kondisinya sekarang. Tapi kalau bisa jangan sampai, kita harus berjuang bareng. Ibarat bangunan itu ya, pondasi ini kepemimpinan, tiangnya ini diri kita. Pondasinya kuat, tiangnya tidak, otomatis atapnya akan roboh juga. Tapi kalau kita saling menguatkan, pondasi kuat, tiang kuat, insya Allah atapnya tidak akan pernah roboh. Dan menguatkan dalam berarti apa? Saling ngerti, saling memahami, saling memberi solusi. Hapus ego diri kita masing-masing ini, dihapus. Kita harus berpikir, ketika ada seperti ini kita harus seperti itu gitu. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita harus melakukan? Terus bagaimana kita harus melakukan? Terus itu rumusnya. Iya, kalau kita lihat kan mungkin ini kita bicara secara utuh ya. Iya. Istilahnya memang pemerintah kemarin kan kalau kita lihat kan memang dilema. Iya. Dilema dalam artian pemerintah harus memilih mana yang dikuatkan. Iya. Antara kesehatan atau ekonomi. Iya. Nah, jadi ya merupakan pilihan sulit ya. Iya. Cuma kan memang ya itu tadi seperti yang Mas Tigor sampaikan tadi, bahwa kalau toh memang ada kebijakan harus juga dipikir solusi akibat yang ditanggung seperti itu. Tapi ya ini sesuai dengan ramalan Joyoboyo ya. Iya benar. Rakyat kecil keluwen. Keluwen bener gitu. Dan istilahnya pemerintah atau penguasa kerja nggak mikir keluarga. Iya gitu. Seperti itu ya, memang berarti relevan ya. Terus pesan saya, jangan sampai siapapun mematikan hati nuraninya demi suatu jabatannya gitu. Banyak sekali orang yang ditugaskan, kamu lakukan ini, sampai dia merusak dan sebagainya itu loh. Kita ini masih punya hati loh, kita ini masih punya hati nurani loh. Jangan sampai mematikan sekecil apapun, sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan benar gitu. Jadi sejahat-jahatnya manusia tetap punya hati ya? Tetap punya hati. Kalau sudah disampaikan, beri solusi. Kalau menyampaikan saja tanpa solusi, kita tidak bisa gitu loh. Iya kalau mereka yang punya gaji bulanan, belum mereka yang kesulitan makan, mikir saya hari ini kerja buat makan besok. Kalau hari ini saya tidak kerja, besok kita mau makan apa? Jangankan nabung, makan aja bingung. Belum lagi yang punya tanggungan, harus bayar ini, harus bayar itu. Kalau difikirkan menjerit, semua memang menjerit. Tapi mbok ya dikasih solusi, apa paling enggak apalah solusinya gitu. Misalnya gini, satu contoh, saya punya anak, kamu ndak usah bermain di luar, bermain aja di dalam rumah. Solusinya apa? Saya harus membelikan anak saya mainan. Kalau saya tidak memberikan anak saya mainan, anak saya di dalam rumah mau main apa? Gitu. Itu yang harus difikirkan. Kita tidak bisa menyalahkan pihak siapapun, kembalikan lagi ke diri kita sendiri masing-masing gitu. Semua orang punya hati ya? Semua orang punya hati. Harus digunakan itu ya? Karena apa? Suatu logika. Orang kalau sudah lapar, teriak. Jangankan manusia. Anjing pun, kucing pun, kalau tidak dikasih makan, tidak bisa makan, dia ngeong-ngeong, dia ngaung-ngaung gitu. Menggonggong. Kalau dikasih makanan sudah dia selesai. Sebenarnya apa toh? Mereka yang mungkin marah dan sebagainya gara-gara perutnya tidak bisa mendapatkan ini itu gitu loh. Ayolah kita semua saling toleh. Yang di sana menoleh ke belakang, menoleh ke kanan ke kiri, kita pun juga menunduk. Jangan nurutin egois kita gitu. Ini
tidak hanya berlaku untuk penguasa atau pejabat ya Mas ya. Semuanya. Jadi istilahnya mungkin pengusaha yang punya kelebihan harta atau siapa silahkan iya, ya. silahkan. Ya, kita yang paling penting saat ini adalah kesadaran diri masing-masing gitu. Ya,